Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Ya. Semoga kita semua sehat walafiat. Di mana pada pertemuan ini kita akan membahas topik mengenai manajemen hubungan antar personal. Nah, topik ini membahas dua topik ya, berarti topik sekarang dan topik minggu depan. Manajemen hubungan antar personal. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu berarti kan bagaimana kita membentuk suatu hubungan dengan orang lain itu supaya harmonis. Caranya seperti apa sih? Nah itu ya yang dibahas minggu ini. Komunikasi antar personal atau komunikasi interpersonal ini dikatakan efektif ya apabila pesan dari komunikator kepada komunikan itu bisa diterima oleh komunikan dan ada umpan balik dari komunikan kepada komunikan. Dikatakan bahwa prinsip dasar berhubungan itu apa sih? Di sini dikatakan bahwa prinsip dasar berhubungan adalah sifat dapat dipercaya, kemudian diandalkan, kemudian ada maksud atau motivasi yang baik, sikap hangat dan bersahabat, proaktif dan empati kepada mitra bicara. Nah, hal-hal ini adalah prinsip dasar supaya kita bisa berhubungan atau berkomunikasi baik dengan orang lain. Selain itu, fungsi komunikasi antar personal atau interpersonal ini dikatakan efektif. Yang pertama adalah untuk membentuk dan menjaga hubungan yang baik antar individu. Kemudian fungsi yang kedua adalah bagaimana menyampaikan penjelasan atau informasi kepada orang lain. Selain itu juga mengubah sikap dan perilaku. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah pemecahan masalah hubungan antar personal. Kemudian untuk membentuk citra diri menjadi lebih baik. Dan fungsi yang terakhir adalah jalan menuju sukses. Selanjutnya, seperti apa prinsip-prinsip hubungan dasar personal ini adalah dalam suatu hubungan itu ada iklim yang suportif. Selain kita mengenal ada iklim suportif, ada juga iklim yang defensif. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih iklim suportif dalam komunikasi. Iklim itu apa sih? Di mana iklim ini adalah komunikasi atau persepsi makro anggota komunikasi atas perilaku komunikasi. Iklim komunikasi yang positif adalah persepsi makro anggota komunikasi atas perilaku komunikasi. Yang mana membuat anggota akan merasa saling dihormati, kemudian saling memberi dukungan satu sama lain. Yang bagaimana? Nah, di sini dikatakan ada deskripsi. Deskripsi ini adalah berusaha untuk menyampaikan perasaan ya, dan kesamaan tanpa berpretensi memberikan penilaian. Kemudian yang kedua adalah orientasi masalah, di mana orientasi masalah ini adalah membicarakan keinginan untuk kerjasama, untuk melakukan tujuan dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya, selain yang kedua tersebut, ada spontanitas. Spontanitas ini adalah kejujuran dalam mengekspresikan diri. Jujur itu apa sih? Ya jujur itu apa adanya. Bagaimana kalau kita marah, kalau kita sedih, jujur dalam berekspresi. Jadi tidak dibuatnya. Selain spontanitas, ada juga empati. Selanjutnya ada empati, di mana empati ini adalah bagaimana berusaha untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang atau persepsi orang lain. Jadi kalau nggak dibahas juga di pengantar komunikasi ya bagaimana itu. Selanjutnya ada persamaan, di mana persamaan adalah berusaha membangun kesetaraan, kenyamanan,
dan menghindarkan atau mereduksi perbedaan status dalam interaksi. Selanjutnya ada profesionalisme, yaitu kemampuan diri untuk meninjau kembali keyakinan, gagasan, dan pemikiran kita bila mana terbukti tidak tepat atau tidak sesuai. Nah, hal-hal itu adalah iklim komunikasi yang menunjang iklim komunikasi yang suportif dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita akan lihat cuplikan video ya yang menggambarkan hubungan antar persona atau interpersonal. Rek, udah jam makan siang nih. Makan yuk. Kayaknya gue nanti aja deh, Jeng. Gue duluan ya. Iya. Regina, tolong selesaikan file ini ya. Cepatnya. Iya, Bu. Nanti saya tunggu di ruangan saya. Aduh, perut gue sakit banget lagi. Kok masih sakit ya? Loh, Rek, lo nggak makan siang? Enggak nih, Jeng. Soalnya gue baru dapet tugas lagi. Ada tugas apa? Kerjaan baru, proyek baru gitu dari Bu Nisa. Oh, terus lo nggak mau makan siang sih? Pengen sih, tapi ini jam belum selesai. Mana perut gue sakit banget ya. Kenapa ya? Dapat kali lo. Iya, kayaknya baru awal gitu. Gue sakit banget kalau dapet ya perutnya. Mau gue bilangin sama Bu Nisa aja kok nggak? Ngomongnya gimana ya? Gue nggak enak, soalnya ini juga belum selesai. Ya coba aja lo ngomong sama Bu Nisa kalau enggak. Ya udah, nanti gue coba deh. Oke. Bu, boleh saya masuk? Kenapa, ada perlu apa, Regina? Saya kesini minta maaf, mohon maaf sebelumnya sama ibu. Soalnya saya ingin izin untuk pulang lebih cepat, Bu. Soalnya tiba-tiba perut saya sakit banget, Bu. Mungkin karena saya mau dapat. Kira-kira bisa gak ya, Bu, saya pulang lebih cepat? Bisa aja sih, asalkan kerjaan kamu besok sudah selesai ya. Tadi sih udah saya kerjain setengah, Bu. Cuma tinggal setengah lagi, atau boleh saya bawa pulang aja ya? Boleh. Tapi saya minta besok udah selesai ya kerjaannya. Lain kali kalau misalkan kamu lagi datang bulan atau baru datang bulan, bilang aja sama saya. Nanti saya bakal nyuruh kamu pulang kok, saya izinin. Ya udah, saya langsung pergi ya, Bu. Iya, silahkan. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya, sama. Dalam suatu hubungan interpersonal itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Apa aja? Yang pertama adalah kontak awal. Di mana kontak awal ini adalah hubungan hanya akan terjadi bila seseorang membangun kontak dengan yang lainnya. Contohnya, ya, contoh yang tadi atau contoh yang lain adalah ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita misalnya menunggu di halte bis atau stasiun kereta api, nggak ada orang lain, kita tanya mau kemana Mbak? Nah itu adalah kontak awal ya. Atau misalnya sendirian Mbak, sendirian Mas, nah, ini adalah kontak awal. Setelah tahapan kontak awal ada uji kedekatan. Di mana uji kedekatan ini adalah bagaimana membuka percakapan kecil yang berguna untuk mengidentifikasi apa, siapa, dan bagaimana lawan bicara kita. Dan kita akan melihat kira-kira prospek komunikasi ke depannya. Maksudnya prospek komunikasi ke depannya adalah ini enak nggak ya kalau diajak ngobrol? Orangnya asik nggak ya? Nah itu adalah uji kedekatan seperti ini. Selanjutnya tahapan selanjutnya adalah penguatan. Di mana penguatan ini adalah memulai berbagai gagasan, ide, pikiran, dan perasaan dan saling mengekspresikan kedekatan secara nonverbal.
pada tahapan ini berarti kita sudah mulai komunikasi kita sudah mulai masuk dengan lawan bicara, karena kita sudah mulai enak, kita sudah mulai enjoy dengan lawan bicara kita untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penyatuan. Di mana penyatuan ini adalah membangun sebuah komitmen bersama dalam perasaan emosional yang saling menyatukan satu sama lain. Kalau mengikuti contoh yang tadi saya paparkan, contoh yang ketemu di salah satu halte atau stasiun kereta api, karena jadwal keberangkatan atau kepulangan mereka itu barengan, bisa aja kan besoknya mereka akan mengadakan janjian lagi untuk pulang bareng. Nah, itu adalah penyatuan, itu membangun sebuah komitmen bersama dalam pasar emosional yang saling menyatukan satu sama lain. Itu contoh kecilnya. Masih banyak contoh-contohnya. Selanjutnya adalah pengikatan, di mana pengikatan ini adalah menyepakati komitmen dengan suatu yang bersifat legalistik dan mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang sama. Nah, kalau ini contohnya adalah ternyata dalam suatu hubungan interpersonal ini, kalau misalnya kita sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, kita akan kemana-mana bareng terus nih, pulang bareng, pergi bareng, atau mungkin nanti kedepannya makan siang pun akan janjian. Nah, kita udah ada chemistry ya istilahnya. Selanjutnya adalah kesadaran kekhasan ya. Jadi maksud dengan kesadaran kekhasan ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa dalam kebersamaan itu sesungguhnya setiap orang adalah unik dan berbeda. Ya. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita akan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Nah, itu adalah salah satu keunikan yang ada dalam diri seseorang. Nah, apabila kita bisa menerima, terutama menerima kekurangan orang lain. Kalau kelebihan pastilah kita akan selalu menerima. Itu yang membuat hubungan itu langgeng, suatu hubungan itu enak, nyaman, pasti karena kita saling bisa menerima kelebihan. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerima kelemahan atau kekurangan dari lawan komunikasi kita atau lawan teman atau lawan komunikasi kita. Ini itu yang susah. Ketika kita bisa menerima kekurangan atau kelemahan lawan bicara kita, teman kita, nah disitulah bahwa suatu hubungan itu bisa panjang. Hubungan itu bisa berlangsung lama karena ya itu tadi, kita akan menerima kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing. Nah, berikut adalah contoh video bagaimana tahapan-tahapan dalam suatu hubungan interpersonal. Melamun aja. Parah loh Ben, kamu tuh apa sih, ganggu aja. Ya, aku kan cuma nanya aja mas. Sana. Ngurusin hidup orang aja, ngurus hidup sendiri gak bener. Biasa aja sih. Gak jadi deh. Nanti sama yang marah lagi kayak si Ame tadi. Woi, ngelamun aja. Ngelamunin apa sih? Ini loh, aduh, tugas Pak Hardoyo suruh bikin Photoshop. Kamu Ya. bisa nggak? Oh, bisa. Bisa dari tadi nih ngubungin teman-teman minta bantuin. Bisa. Tenang aja. Serahkan sama aku. Aku tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungin aku aja. Oh iya, makasih ya. Oke. Wah, ternyata si Ame ternyata
seperti apa yang kupikirkan. Di dalam suatu hubungan interpersonal itu ada istilah daya tarik. Daya tarik itu apa sih? Hal-hal atau sifat-sifat yang akan mempererat sebuah hubungan antar personal. Apa saja? Di antaranya adalah adanya ketulusan, kejujuran, pengertian, dan kesetiaan. Selain itu juga keterus-terangan, keterbukaan satu sama lain, kecerdasan orang-orang yang terlibat di dalam hubungan tersebut. Kemudian dapat dipercaya, sikap bijaksana dan berbudi. Kemudian dapat diandalkan, sikap yang hangat, baik hati, keramahan, kegembiraan, kejenakaan, kemudian sikap bertanggung jawab dan meyakinkan. Itu merupakan sifat-sifat atau karakter bagaimana supaya kita itu bisa masuk atau bisa mempererat sebuah hubungan antar personal. Nah, hal itu adalah sebuah daya tarik ya. Jadi orang akan memulai komunikasi itu karena ada daya tariknya. Apa aja ya? Salah satu di antaranya yang tadi disebutkan tadi. Berikut adalah contoh video konflik yang bersifat negatif. Buzz! Buzz! Ha! You're alive! This is great! Oh! I'm saved! I'm saved! Andy will find you here. He'll take us back to the room, and then you can tell everyone that this was all just a big mistake. Huh? Right? Buddy? I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet. Oh, well, that's good. But we're not on my planet, are we? No. Okay, come on! You want a piece of me? Ow! Buzz, Lightyear to the rescue. Ouch! Pizza Planet, yeah! Nah, seperti kita ketahui, konflik itu apa sih? Konflik merupakan pertumbuhan konflik dalam proses komunikasi ini terjadi akibat pelampiasan atau penyampaian pesan yang tidak memuaskan antara komunikan dan komunikator. Konflik juga diakibatkan karena adanya kegagalan interaksi. Interaksi ini adalah komunikasi yang disebabkan oleh persepsi individu yang berbeda-beda. Nah, tadi merupakan contoh video yang bersifat negatif. Tidak semua konflik itu akan menimbulkan atau berdampak negatif. Tapi konflik juga bisa menimbulkan atau berdampak positif. Apa saja? Ini merupakan manfaat konflik dalam sebuah antarpersonal. Yang pertama adalah menyadarkan bahwa kita menyadarkan kita bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam sebuah hubungan. Terkadang ketika adanya konflik, itu kita lari dari masalah. Sehingga masalah itu tidak terselesaikan. Dan itu yang membuat akhirnya hubungan tuh ya sudah sampai di situ. Ternyata tidak seperti itu. Konflik yang baik, situasi yang baik adalah apabila konflik yang terjadi itu diselesaikan, dipecahkan. Jadi kita bisa menemukan benang-benangnya di mana. Selain itu, manfaat konflik adalah menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Oh iya, kelemahan saya seperti ini. Oh iya, karakter saya yang negatif seperti ini. Itu dapat dari mana? Ya karena dari persoalan yang terjadi. Setelah terpecahkan kita baru tahu, kamu sih orangnya begini, kamu sih begitu. Nah itu menyadarkan bahwa oh iya, saya harus berubah. Nah, selain itu, menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak terlihat. Kadang-kadang juga kita nggak tahu ya persoalan yang terjadi itu seperti apa. Tapi dengan adanya konflik,
oh jadi selama ini dia nggak suka sama saya itu karena karakter saya yang dari dulu tuh seperti ini loh. Ya mungkin kepo, yang mungkin terlalu kepo, terlalu menguasai. Selain itu, manfaat konflik juga adalah menjadikan kehidupan lebih dinamis. Kemudian, membangun kematangan diri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering dialami. Menyadari diri kita yang sesungguhnya dan mempererat serta memperkaya suatu hubungan. Itu merupakan manfaat konflik yang bisa kita ambil karena selama ini manusia itu berpikir bahwa dengan adanya konflik itu akan memutuskan suatu hubungan. Itu akan merenggangkan sebuah hubungan. Ternyata tidak seperti itu. Konflik juga akan berdampak positif. Di mana hal itu akan memperkuat atau membuat hubungan lebih langgeng, ya. Hubungan itu ramah, nyaman, dan yang terpenting adalah saling memberi, saling menerima, saling mengerti satu sama lain. Mungkin materi yang saya sampaikan untuk topik bagaimana memanage suatu hubungan saya cukupkan sampai di sini. Semoga dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.